Kota Surakarta atau biasa disebut dengan Kota Solo yang terletak di Provinsi Jawa Tengah dengan jumlah penduduk 503.421 jiwa dan kepadatan penduduk 13.636 per kilometer persegi dengan luas wilayah 44,04 kilometer persegi yang diambil dari data Dispenduk Capil Kota Surakarta tahun 2012. Yang tumbuh menjadi kota metropolitan, Kota Solo memiliki semboyan berseri yang memiliki arti bersih, sehat, rapi, dan indah. Dan slogan yang sangat terasa yaitu Solo Spirit of Java, yang artinya jiwanya Pulau Jawa yang menjadi pusat kebudayaan Pulau Jawa. Posisi Kota Solo berada pada jalur yang strategis, yaitu pertemuan Kota Semarang dan Kota Yogyakarta, serta jalur Surabaya dengan Yogyakarta. Dan dengan posisi yang strategis ini, maka tidak heran jika Kota Solo sebagai pusat bisnis bagi daerah-daerah di kabupaten sekitarnya. Solo merupakan kota penuh nuansa sejarah bagi budaya yang memiliki tradisi Jawa yang dibanggakan oleh masyarakat Solo. Memiliki banyak tempat yang wajib dikunjungi seperti keraton, pasar gede, pasar Klewer, pasar Triwindu, kuliner yang lezat, serta masyarakatnya yang ramah. Berbeda dengan zaman dahulu, Surakarta yang sekarang memiliki banyak gedung bertingkat seperti dibangunnya hotel-hotel dan pusat perbelanjaan yang besar. Selain hotel dan pusat perbelanjaan, terdapat juga pabrik seperti Sritex, Konimex, dan Jamu Air Mancur. Surakarta memiliki masyarakat dengan aktivitas yang menggunakan banyak kendaraan pribadi hingga membuat Surakarta padat akan kendaraan dan polusi udara. Sedangkan, pemerintah kota Surakarta telah banyak menyediakan kendaraan umum seperti bus dan kereta, bahkan sepanjang jalan memiliki akses untuk pengguna sepeda dan pejalan kaki. Kendaraan yang berlebih dapat menghasilkan gas penyebab pemanasan global. Berikut penjelasannya. Tahukah kamu apa yang dimaksud dengan pemanasan global? Pemanasan global adalah naiknya suhu rata-rata permukaan atmosfer laut dan daratan atau bumi akibat konsentrasi gas rumah kaca yang berlebihan. Gas seperti CO2, gas yang dihasilkan dari kendaraan bermotor, CFC, gas yang dihasilkan dari AC dan kulkas, CH4, gas yang dihasilkan oleh limbah-limbah organik dan tambang batu bara, N2O, gas yang dihasilkan dari pembakaran bahan bakar fosil. Adapun penyebab gas rumah kaca meningkat adalah perubahan fungsi lahan, gas limbah organik, penggunaan bahan bakar fosil. Gas rumah kaca membuat lapisan yang berlebih sehingga perangkap matahari di sekitar bumi dan bumi pun semakin panas menyebabkan kekeringan yang berkepanjangan, banjirop di daerah kota pesisir, penyebaran wabah penyakit, gelombang atau badai besar, meningkatnya suhu di lautan, mencairnya es di kutub, cuaca ekstrim. Dampak pemanasan global sudah dapat kita rasakan, seperti yang dirasakan beruang kutub, masyarakat kota pesisir, dan ekosistem-ekosistem lainnya. Kita dapat mengurangi dampak pemanasan global dengan melakukan hal-hal yang sederhana dan sangat mudah untuk dilakukan, seperti mengolah sampah dengan metode 3R, reduce, reuse, dan recycle. Mengurangi penggunaan kendaraan pribadi dan beralih menggunakan kendaraan umum, berjalan, atau bersepeda.
Menghemat penggunaan listrik seperti menggunakan listrik di siang hari dan menggunakan lampu hemat energi. Melakukan reboisasi di hutan gundul dan penghijauan. Menghemat penggunaan AC dan kulkas yang menyebabkan gas-gas rumah kaca yang berlebihan. Nah, telah dijelaskan bahwa pemanasan global diakibatkan dari banyaknya penggunaan AC, kendaraan bermotor, dan pengalihan lahan-lahan hijau menjadi gedung-gedung bertingkat. Masyarakat Kota Surakarta telah merasakan perubahan yang dialami saat tahun-tahun terakhir. Mari kita tanyakan pendapat mereka. Jelas. Iya. Iya, silakan. Penyebabnya pemanasan global, kemudian musim kemarau, kemudian berkurangnya pepohonan, banyaknya gedung-gedung ya. Global warming. Ya penyebabnya itu kayak rumah kaca gitu kan di sini banyak gedung-gedung ya sekarang di Solo ini. Jadi saya merasakan udara malam ini tuh kayak panas gitu loh. Iya. Dengan cara kita lebih banyak menanam pohon biar ada sirkulasi udara, kemudian ya pengurangan ya gedung-gedung bertingkat misalnya itu bisa aja. Ya menanam tanaman untuk lebih seger. Iya. Ya kayak menanam pohon, reboisasi gitu. Ternyata, mereka telah merasakan pemanasan kota Solo yang berbeda dengan zaman dahulu yang dirasakan pada tahun-tahun terakhir ini. Apakah kalian mengetahui apa itu UHI? Simak penjelasannya berikut. Tahukah kamu apa yang dimaksud dengan Urban Heat Island? Urban Heat Island adalah sebuah wilayah metropolitan atau kota yang lebih panas dibanding wilayah pedesaan sekitarnya. Adapun penyebab terjadinya Urban Heat Island adalah 1. Bergantinya lahan hijau atau berkurangnya lahan hijau pertanian sebagai tempat ganti pembangunan gedung-gedung bertingkat di kota. 2. Penggunaan kendaraan bermotor yang dapat menyebabkan polusi udara. 3. Penggunaan lahan industri yang belum memenuhi persyaratan-persyaratan atau undang-undang. 4. Dan pada akhirnya, jika suhu permukaan di perkotaan meningkat, maka penggunaan AC pun ikut meningkat. Urban Heat Island dapat mengakibatkan perubahan suhu yang sangat signifikan yang dapat kita rasakan perubahannya saat malam hari. Saat malam hari, pada beberapa tahun yang lalu, kita masih merasakan dinginnya malam hari dan panasnya siang hari. Adapun hal-hal yang dapat kita lakukan agar dapat mengurangi dampak dari Urban Heat Island adalah meningkatkan rencana-rencana pembangunan perkotaan yang lebih baik agar kota terlihat lebih indah dan suhu di perkotaan tidak naik. Mengurangi penggunaan kendaraan bermotor dan dapat beralih ke kendaraan umum, berjalan kaki, atau bersepeda. Menambah pengetahuan kepada masyarakat tentang Urban Heat Island agar masyarakat dapat mengerti dan dapat mengantisipasi berawal dari hal kecil seperti membuang sampah pada tempatnya dan pengelolaan sampah dengan 3R, lalu penghematan listrik di dalam rumah. Dari penjelasan di atas, kita mengetahui apa itu UHI. Bukankah UHI dan pemanasan global saling bersangkutan? Nah, dari situ kita dapat mengetahui bahwa UHI adalah
dampak dari pemanasan global yang sekarang telah dirasakan di Surakarta. Maka dari itu, kita harus lebih mencintai bumi dengan cara menanam pohon dan memperbanyak ruang hijau, membuang sampah pada tempatnya, dan lebih memilih kendaraan umum sebagai transportasi untuk menjalankan aktivitas kita.